khususnya keluarga besar Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Untuk kesekian kalinya, mari kita untuk selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang diberikan oleh Allah, karena dengan syukur itu wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sadaqallahul adzim. Dijelaskan di surat Al-Baqarah itu, yang namanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu alladzina yu'minuna, adalah orang-orang yang beriman, imannya kuat, stabilitas temperatur imannya ini betul-betul mantap. Iman kepada siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, kepada hal yang gaib. Malaikat itu gaib, kita konan kubur itu gaib. Artinya tidak bisa dilihat oleh indera panca indera kita. Yang namanya Jawa gaib, yang namanya Siratal Mustaqim, surga itu gaib. Kita ada satu keyakinan. Pertanyaan kubur dan sebagainya, untung masih kita ini masih untung ya, Allah menciptakan apa itu yang namanya surga dan neraka. Untung masih Allah menciptakan malaikat mungkarun wa nakirun. Seumpama tidak menciptakan itu, sudah diciptakan kalau rokok ketiki, mungkarun wa nakirun ketiki, terus bagaimana manusia itu? Orang sudah diancam, besok ada pitakonan yang luar biasa, dibaca setiap saat, makin cengkal ya. Makin cengkal, apalagi tidak diciptakan seperti itu. Jadi untung kita bersyukur kepada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, dan menegakkan namanya sholat, tapi tidak berhenti di sana, namanya orang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari rizkimu, sebagian sitik aja kewe sitik yunfikun, sedekahkan. Perintahnya itu tidak banyak, sedikit saja. Wa mimma razaqnahum yunfikun, kesitik surga luar biasa, makin Allah ya Allah berbiakan. Di dalam Al-Quran persoalan-persoalan yang namanya sedekah sangat banyak. Bahkan kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis dan sebagainya itu persoalan sedekah banyak. Karena apa? 30% dari Al-Quran itu adalah cerita, kisah. Karena manusia ini biasanya kalau membaca letterlek ini kurang mantap, maka diberilah cerita. Nah, makanya kan artinya cerita itu hal-hal yang memang sore, bukan cerita-cerita yang ngejobos itu ya. Wong ini macam-macam, polo merah, polo ini macam-macam dan sebagainya. Nah, oleh karena itu yang namanya sedekah itu sangat luar biasa. Sampai Allah itu memberikan solusi jalan keluar. Amang qadira, barang siapa di antara kawulaku itu mendapatkan kesulitan, merizki dari rizkinya, mendapatkan kesulitan rizki, baik itu rizki berupa materi, kesehatan, macam-macam dan sebagainya. Apa katanya Allah? Wa mimma, sedekahkanlah sebagian dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sedekah. Oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ya mari dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran ini, karena itu memang janji dari Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus sedekah. Memang sedekah itu sangat berat bagi orang-orang yang tidak beriman. Oleh karena itu sampai dijelaskan seorang Nabi Yahya alaihi salam itu pada suatu saat bertemu dengan setan dan iblis, bertanya,
yang namanya Nabi Yahya. Hei iblis, di antara makhluk-makhluk manusia itu siapa di antara yang paling kamu senangi? Dan makhluk manusia yang mana yang paling kamu benci? Ya Yahya, makhluk yang paling kusenangi manusia itu orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah. Sujud semalam sampai 50 rakaat. Orang-orang itu membaca Al-Quran, semangat dan sebagainya. Pokoknya ahli ibadah lah. Itu yang paling aku senangi, tapi melit. Sampai akhir nih, sampaikan kepadaku ya iblis. Yang mencetak Anda. Siapa di antara manusia yang paling kamu senangi? Orang yang ahli ibadah tapi melit. Itu penjara iblis. Ya temennya ngopi-ngopi mungkin sama sekarang ini ya. Yang paling kamu benci siapa? Yang saya benci itu adalah hamba Allah yang zindik, senang nang maksiat, tengkal, mabuk-mabukan, zindik kan begitu. Tapi orang itu ahli sedekah. Allahu Akbar. Lah kenapa kok kamu benci kepada orang itu? Aku khawatir dengan orang yang zindik, yang ahli maksiat kepada Allah itu, ahli sedekah, Allah akan merubah orang yang seperti itu akan menjadi orang yang soleh. Itu yang aku takuti. Tapi kalau orang yang ahli ibadah, musorban kayak ikram ini, oh gampang itu. Itu gampang katanya iblis, itu gampang ya. Godaan gampang itu. Kalau ada kegiatan macam-macam dan sebagainya, saya gelem. Apa saudara, apalagi maulid ini ya. Wal maulid ini, wah itu kadang-kadang maulid itu gondok wong loro, hamji gawa sak ponakane wong 10, tekor panitia ini. Jadi maulid kan seperti itu. Nah oleh karena itu bersedekah. Pada saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sering saya katakan itu. Pada zaman Ibrahim alaihissalam didatangi malaikat Israel pada tengah malam. Hei Ibrahim, siapa tadi anak muda itu? Itu adalah sahabat dan muridku. Ada apa? Memberitahukan minta doa bahwa besok akan melakukan akad nikah. Hei Ibrahim, sesungguhnya tamumu tadi itu umurnya tidak sampai besok. Subuh sudah kucabutnya. Setelah menghilang malaikat Israel itu. Wah kalau bagaimana ini? Digoleki ya petang sudah, yang namanya padang pasir ya. Nah setelah keesokan harinya kok masih ono akad nikah sampai bertahun-tahun sampai punya anak. Akhirnya ketemu Nabi Ibrahim dengan Israel. Hei Israel, kamu kok bohong, kok gubrak ini? Kamu nisun bengen iku murid iku jarene ira iku apa dicabut nyawane. Saiki wis duwe anak sampai tua kayak dia. Kenapa kamu kok bohong? Ya Ibrahim, aku tidak bohong. Pada saat aku hampir subuh diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa anak muda itu, anak itu sudah keluar rumah mensedekahkan 7 dirham. 1 dirham diberikan kepada anak yatim, 1 dirham diberikan fuqara masakin. Maka Allah berkenan memerintahku, ya Israel, jangan kau lakukan, jangan kamu cabut ini perintahku. Ya Rob. Nah. Akhirnya apa katanya Allah? Setiap dirham yang disedekahkan itu akan diberikan tambahan umur 10 tahun. 7 dirham 70 tahun. Karena sedekah. Dan sekarang ini kita kan mau sedekah kan berat ya anunya itu. Apalagi dengan alasan corona macam-macam dan sebagainya. Suwut anunya. Apalagi kadang-kadang kalau sedekah ya maaf ya umumnya namanya perempuan kan seperti runding solong be waktu itu jauh ceritanya. Usahakan jangan runding sudah.
setelah sedekah belum ngomong nama wajar, katanya harus jujur baik loh. Kadung jujur masalah ini. Bu ikan sedekah bu, parah ikan iki. 20.000, bu ojo wis 5.000 biaya. 20.000 kan tuku kerupuk masalah itu macam-macam. Tidak apa-apa, itu namanya kitib hasanah. Bohong tapi membawa kebaikan. Ini kisah kita yang lama. Setelah itu belum kisahnya bagaimana Nabi Musa alaihi salam. Umatnya satu keluarga yang miskin. Pada suatu saat ada keinginan menjadi orang kaya. Ngomong si istri itu kepada suaminya, kan? Towuk niku bisa dadi melarat iki kan. Kesel dadi melarat iki kan. Liane bisa nang Roksi, liane bisa nang Ramayana pasar iku misir kok pelasan juga cawuk yang mari-mari ya sampai tuwek. Terus kan dia ya kasarnya begitu. Musa alaihi salam kalimullah itu kan seorang rasul, doanya mandi. Ayo rek njaluk bisa murono supaya dimongkono jadi wong sugih. Berpikir akhirnya oh ya sudah. Minta kepada Musa alaihi salam supaya dijadikan orang kaya. Hanya memohon kepada Allah, ya Rabb, abdikan ilal ghaniyin ya Allah. Hambamu itu minta kepadaku agar menjadi orang yang kaya. Fa'al katanya Allah. Tapi mau sanatan, mau setahun. Disampaikan rike bisa sugih tapi mau setahun. Boten apa-apa, hal penting rasanya jadi wong sugih. Kaya. Nah pada saat kaya itu dimanfaatkan sodako, jalan diperbaiki ya karena kaya, macam-macam dari sebagainya. Al-Quran Lebih 1 tahun khususnya masih kaya. keluarga besar Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Muka menjanjikan ya Rob untuk kesekian kalinya kita untuk selalu menjadikan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala tambah kaya. Ya Musa, dengan segala apa yang diberikan oleh Allah, karena dengan syukur itu kepada hamba yang menitipi harta satu saja titipan itu disupport maksudnya sudah kaya utang kaya dan sudah belum kisah-kisah yang lainnya itu bagaimana itu di Semarang yang namanya kebakaran pasar macam-macam dan sebagainya hanya ada satu kisah yang hanya terbakar ini dijual banyak banget sampai heran maka sudah dilaksanakan di saudara. Bagaimana di Kalimantan Barat itu yang ada tak yang nyosor itu sampai tumbuhan macam-macam pernah jual akhirnya ada suami istri naik sepeda motor tergencet sehat walafiat. Ternyata orang itu selamat kenapa? Di belakang sepeda yang dipegang oleh istrinya itu nasi bungkus yang akan disedekahkan setiap hari.